Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Olis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imawan. Bagaimana kabarnya Pak Olis hari ini? Alhamdulillah, kabar hari ini saya dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana dengan kabar Pak Imawan? Alhamdulillah saya juga sehat Pak Olis. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur ya. Iya, iya. Seperti yang sudah kita rencanakan ya Pak Olis. Iya. Kita bertemu hari ini untuk melakukan percakapan sebelum nanti Pak Olis masuk ke dalam kelas atau percakapan pra observasi kelas seperti itu ya Pak Olis. Iya. Langsung saja. Kira-kira nanti Pak Olis akan masuk ke dalam kelas itu hari apa, tanggal berapa, itu sudah direncanakan apa belum Pak Olis? Sudah rencanakan, saya merencanakan kegiatan itu nanti pada hari Senin, tanggal 14 Oktober, Pak. Oh, hari Senin nanti ya, berarti Iya, ya, Senin Senin nanti. depan ya. Iya. Hari Senin depan tanggal 14 Oktober tahun 2024 ya. Betul. Untuk selanjutnya, kira-kira mata pelajarannya apa Pak Olis nanti? Saya pilih yang pelajaran yang sudah direncanakan itu pelajaran IPAS. Oh, pelajaran IPAS. IPAS. Untuk materinya? Materinya tentang bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. Oh, bagian-bagian tumbuhan dan fungsi-fungsinya. Seperti itu. Nah, selanjutnya, apakah sudah mulai merencanakan atau membuat RPP-nya atau bagaimana ini? Kalau RPP itu sudah saya buat, bahkan sudah siap untuk dilaksanakan ya? Siap. Oh iya, berarti sudah dibuat dan sudah siap untuk dilaksanakan ya Pak Olis. Siap. Kemudian kalau boleh tahu tadi kan materinya IPAS ya, Iya. Fungsi-fungsi dari bagian-bagian tumbuhan. Lah untuk tujuan pembelajarannya apa Pak Olis? Tujuan yang saya terapkan di sini tentang kaitan dengan tumbuhan dan fungsinya itu ada 4 Pak. Ada 4 ya. Yang pertama, melalui penayangan video diharapkan siswa dapat membedakan bagian tumbuh-tumbuhan dengan benar. Oh ya. Dan tujuan kedua adalah melalui kegiatan pengamatan, siswa dapat menganalisis fungsi dari bagian tumbuh-tumbuhan tersebut. Ya. Kemudian tujuan ketiga, melalui diskusi, karena ini ada diskusi ya, diskusinya berarti siswa nanti diskusi ya? Iya, diskusi kelompok. Melalui diskusi kelompok, siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuh-tumbuhan seperti itu Pak. Ya. Dan yang terakhir, yang keempat, tujuannya adalah setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan bagian tumbuh-tumbuhan dengan benar seperti itu Pak. Jadi ada 4 yang saya fokuskan di sini tujuannya. Oh, jadi tujuan pembelajarannya ada 4 ya Pak Olis. Yang pertama tadi kalau tidak salah, dengan akan menayangkan video, kemudian siswa supaya bisa membedakan bagian-bagian tumbuhan dari melihat tayangan video jadi tersebut nanti ya Pak. Fokus pada video tersebut, nanti bisa memperhatikan video tersebut. Oh iya. Jadi setelah melihat tayangan video tersebut, siswa diberi pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya Pak ya. Kemudian tadi untuk tujuan yang kedua tadi menganalisis bagian-bagian tumbuhan ya. Jadi mengamati bagian-bagian tumbuhan. Jadi nanti siswa itu mengamati secara langsung atau mengamati tadi hasil dari video tadi Pak Olis. Saya terapkan di sini karena ini melalui video, saya juga menayangkan sebuah tanaman. Menayangkan sebuah nanti kan tanaman tersebut kan bisa diamati siswa. Dan nanti saya menunjukkan ini, coba diamati ini tanaman apa, bagian apa saja. Yang saya tunjuk dan kemudian saya kasih nomor, nanti siswa yang mau nebak. Oh iya, jadi bukan menggunakan tumbuhannya secara langsung, tapi menggunakan tadi ya gambar dari tanaman tersebut ya. Ya, kemudian tadi yang ketiga tadi diskusi kelompok ya Pak. Ada diskusi kelompok. Jadi nanti setelah melihat tayangan video, kemudian mereka akan dikelompokkan seperti itu ya Pak Olis ya. Betul. Nah, untuk diskusi kelompok ini berarti nanti siswa akan dikelompokkan, kemudian nanti ada dibagi-bagi seperti itu ya kelompoknya ya. Kelompok saya nanti akan rencana bagi 7 kelompok Pak, karena kebetulan kelasnya kan siswanya banyak Pak. Iya. 37 siswa. 37 siswa banyak sekali ya Pak ya. Banyak sekali. Makanya kan kalau misalkan dalam satu kelompok jadi 4 atau 5, nanti terlalu banyak, nanti terlalu ramai kelompoknya. Jadi banyak yang nganggur nanti Pak. Iya. Ini kan kenapa saya siasati membuat kelompok yang lebih banyak lagi, karena biar saling berbagi peran. Jadi bisa bekerja semua.
Ya. Itu. Tuh, jadi nanti melalui diskusi kelompok tadi dengan membagi kelompok-kelompok itu sesuai dengan perannya seperti itu ya Pak. Iya, betul. Selanjutnya apa? Lah, ini kan tadi tujuan pembelajarannya. Dalam membuat tujuan pembelajaran kita juga perlu ingat ABCD ya Pak. Ya. Audience, behavior, kemudian condition dan degree-nya ini sepertinya tadi Pak Olis juga sudah membuat RPP tujuan pembelajarannya sesuai dengan itu ABCD. Kemudian Pak Olis, dari tujuan pembelajaran tadi, area pengembangan yang hendak dicapai itu apa Pak Olis? Area pengembangannya. Dalam RPP yang saya buat itu area pengembangan yang saya hendaki yang akan saya capai adalah ada dua Pak. Yang pertama itu mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Jadi saya menerapkan agar kelas nyaman itu seperti apa. Dan saya bisa mengundikan seperti itu. Jadi siswa bisa menerapkan kedisiplinan seperti itu. Oh, berarti yang pertama tadi apa namanya tentang lingkungan kelas yang memfasilitasi murid ya. Iya, jadi agar murid itu terasa nyaman juga. Kalau kelas nyaman otomatis nanti dalam pembelajaran itu siswa bisa merasa senang dan kemudian dalam disiplin itu nanti bisa diterapkan pada siswa seperti itu. Oh iya. Kemudian apa lagi Pak Olis kira-kira? Yang kedua, memandu proses mengajar yang efektif. Saya nanti menerangkan dalam mengajar itu dengan yang efektif, jadi tidak terbuang sia-sia. Akhirnya waktu itu saya gunakan semaksimal mungkin gitu ya Pak. Apa efektif, harusnya tidak ada waktu yang terbuang seperti itu. Iya. Jadi semua waktu itu termanfaatkan semua. Gitu. Ya. Jadi terkandung dalam muatan sosial emosional dalam aktivitas pembelajaran. Ya. Jadi area pengembangannya tadinya dengan ingin mengembangkan lingkungan belajar yang nyaman, kemudian supaya proses pembelajarannya yang efektif seperti itu ya Pak Holis ya. Jadi area pengembangannya ya ini saya catat. Kemudian untuk strateginya Pak Holis, strateginya apa yang akan Anda lakukan untuk strategi dalam pembelajaran tersebut kira-kira? Strategi yang saya terapkan dalam pembelajaran nanti itu ada 3 Pak. Ya. Yang pertama itu saya menerapkan kesepakatan kelas. Oh, kesepakatan kelas. Kan kesepakatan kelas sudah saya buat, sudah saya terapkan dan sudah dimusyawarahkan dan disepakati bersama-sama di kelas. Ya. Jadi misalkan ada di kelas ada sama-sama menerangkan, ada anak yang tidak mendengarkan atau main sendiri, saya ingatkan, ayo ingat kesepakatan kelas. Ya. Jadi kan nanti anak teringat, oh iya. Kesepakatan kelasnya apa seperti itu ya Pak? Jadi saya selalu akan mengingatkan seperti itu. Ya tadi berkaitan dengan tadi penerapan disiplin dalam mengembangkan kelas yang nyaman seperti itu ya Pak? Jadi harus saya mengingatkan seperti itu. Jadi yang kedua, saya akan menerapkan kegiatan diskusi kelompok. Ya. Di sini saya tuh karena siswa kan jumlahnya 37, karena banyak Pak ya. Ini saya jadikan 7 kelompok Pak, banyak. 7 kelompok. Nah, kenapa saya tidak dibuat seperti demikian banyak kelompok? Karena apa? Karena agar semua itu bisa bekerja dan tidak ada nganggur seperti itu. Ya. Jadi semua itu nanti akan berperan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Ya, tugasnya masing-masing. Jadi tidak ada anak yang nganggur seperti itu Pak. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah nanti dalam kelompok itu kan nanti saya dibuatkan ketuanya siapa, dan wakilnya siapa, siapa, kemudian nanti sebagai nanti yang akan maju mempresentasikan itu siapa. Nanti situ ada. Jadi tugasnya jelas ya Pak. Jelas, yang jadi notulen siapa, penulisnya siapa, kemudian yang mempresentasikan siapa itu. Jadi tugasnya jelas ya Pak seperti itu ya Pak. Ya. Nah selain itu juga nanti saya strateginya ada menerapkan praktik mindfulness Pak. Oh, praktik mindfulness. Itu tujuannya itu untuk menjaga fokus anak dan mengolah emosional siswa agar bisa terkondisikan seperti itu. Jadi nanti bagaimana caranya Pak Olis ini praktek mindfulness-nya itu seperti apa? Saya mempertekannya seperti ini Pak. Berarti kan saya menyalakan sebuah musik yang low, yang low, slow. Dan di salah musik itu saya membacakan sebuah kata-kata yang membuat siswa itu akan terasa membangun kesemangatan dan membangun emosional yang akan lebih fresh dan
menyadarkan siswa agar siswa itu bisa bangkit kembali untuk dalam belajar seperti Ya, itu. Jadi berarti di anak situ itu lebih fokus lagi. ya, berarti memberikan kata-kata motivasi, kemudian Ya, betul. kata-kata yang positif seperti itu ya, Pak. Seperti itu betul, ya, betul sekali. Ya, itu untuk dalam strategi pembelajarannya berarti sudah ada ya, Pak. Betul, ya. Kemudian dalam penilaiannya, Pak. Penilaiannya itu akan bagaimana? Apakah nanti akan secara lisan atau ada observasi ataupun tertulis juga itu seperti Kalau itu, Pak? penilaian itu saya yang seperti tadi Bapak sebutkan tuh ketiga-tiganya ada Pak. Oh, tidak. Ya, pertama itu kan tadi lisan. Lisan itu kan bisa apa sebuah apresiasi ya. Oh, bagus, bagus begitu ya, benar. Yang kedua itu secara tertulis, karena kan nanti saya siswa semua terbagikan sebuah LKPD. Ya. Kan nanti tertulis Pak. Kemudian yang ketiga itu secara observasi. Saya kelilingi siswa yang aktif siapa. Aktifannya seperti Iya, itu ya, Pak. seperti itu. Ketika diskusi kelompok itu ya, Iya, Pak. iya, seperti itu Pak. Jadi ada tiga penilaian seperti itu yang saya terapkan. Ya, jadi semuanya apa namanya sudah dipersiapkan semua ya, Pak. Siap. Untuk penilaiannya, terus lembar observasinya sudah disiapkan semua ya, Pak. Siap Pak. Iya, Ya, berarti ini jenengan sudah siap semua tadi, dari tujuan sudah ada, kemudian apa yang namanya area pengembangannya juga yang ingin dicapai juga jenengan sudah menyebutkan, betul. dan strategi pembelajarannya juga sudah ada. Serta tadi yang terakhir penilaiannya juga sudah ada. Sepertinya ini sudah lengkap semua Pak Olis. Ya, Nanti makasih, Pak. kita bertemu lagi pada tanggal 14 Oktober untuk melakukan observasi secara langsung Pak Olis. Siap. Nanti siap ya Pak Olis ya? Siap Pak, siap. Nah, ya Siap. dipersiapkan secara maksimal seperti itu ya Pak Olis. Siap, Seperti Pak. yang sudah dengan buat di modul ajar ini atau di RTP ini. Oke, siap Pak. Ya, selamat bekerja nanti. Terima kasih Pak, selamat. Sama-sama. Saya tunggu nanti ke Ya. depannya. Oke, siap. Sekarang gimana? Sakit ya? Kalau sakit, saya akan doakan semoga beliau mengenai itu Yesus bisa berbagi sehat dan bisa mengikuti pelajaran masyarakat yang oke. Mari kita sebelum bisa dimulai untuk sebagai negara yang biasa dan masyarakat kita melakukan SDG tahu nggak ya? Tahu nggak? Oke. Sekarang mari melakukan SDG dibikin dalam dibikin saya lagi. Namun semua
Tabung 1, 2, tabung 3, tabung 4, tabung 5, tabung fokus, tabung konsentrasi, saat tabung sedang berjalan, ketika sudah berbicara, hanya dapat dengan memaksa bersiap sebagai ini tabung mereka hari juga ketujuan dan fungsinya dan dapat kita mendapatkan sebagai dengan bahan ketujuan ujian. Apa sih tujuan yang belum menyampaikan tersebut? Yang pertama, untuk agar dalam tujuan itu tujuan yang pertama adalah dengan punya tujuan agar kalian dapat lebih dekat dengan tubuh-tubuhan dan berusaha dengan dan tujuan dia melalui kegiatan melakukan kalian dapat menganalisis dan fungsi dari bagian untuk hubungan. Kemudian tujuan tiga melalui diskusi, banyak diskusi ya, melalui diskusi apa? Kalian mampu mengidentifikasi bagian hubungan. Ya, kemudian yang keempat tujuan adalah setelah Pak Guru menjelaskan materi tentang keberhubungan dan usaha, seharusnya kalian bisa menjelaskan sebagian berhubungan tentang fungsinya. Dengan tujuan agar pembelajaran hari ini selasa tujuan ini nanti satu pada saat pelanggaran dalam semakin dipahami berikut. Dan nanti jangan lupa dan pembelajaran agar evaluasi untuk melakukan sama-sama berdoa. Jelas ya? Jelas ya? Wow, sebenarnya. Belum menjelaskan bersama tentang materi pembelajaran tentang kebutuhan dan fungsinya. Mari kita lihat saksikan tayangan video berikut agar aku mencermati ya, mencermati tidak tujuan yang akan aku sampaikan. Jelas? Jelas? Coba kalian perhatikan,
ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena hempasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan yaitu batang. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke hidup melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Hei, coba lihat, pohonnya mulai berbunga. Apakah kalian tahu fungsi bunga pada tumbuhan? Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali untuk menjadi tumbuhan yang baru. Wah, pohonnya sudah mulai berbuah. Nampaknya buahnya juga sangat lezat untuk dimakan. Apakah kalian tahu fungsi dari buah? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia ataupun hewan. Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Thank you. Kira-kira apa yang kalian tadi sudah jelas? Jadi kira-kira itu ada semua untuk
membahas menyampaikan tentang bagian hubungan dan fungsinya. Coba dari dalam itu tadi, kaitannya dengan material ini, itu yang pertama, bagian hubungan itu ada apa saja. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang lagi. Sekarang masing-masing bagian pada tubuh kita itu apa juga. Yang pertama akar, yang kita akan ya akar. Kira-kira ada yang disampaikan, yang disampaikan ada kecil, itu fungsi dari akar. Itu apa? Itu bahan air dari dan yang tangan. Lagi saya itu untuk mengatakan kubur dan jadi akar itu untuk meningkatkan tubuh dan juga untuk meningkatkan air beserta tanah dan juga disalurkan ke seluruh bagian tubuh sudah benar akar. Kemudian tidak akan rokok di seluruhnya angin dan sebagainya itu pokok dan pokok dijalankan berubah mungkin sekalian agar Tuhan yang seperti mangga sebelum akhirnya dengan contoh dari Tuhan yang bisa berdiri kokoh meskipun kalian naik ke atas ya sampai ke atas itu poin sekarang belum tidak betul dengan fungsi dari akal. Jangan masalah berarti kita lakukan untuk mengenai ini pertama lagi mengenai kehidupan. Yang kedua yaitu tentang kemudian ini pada itu ada yang mengatakan gerakan akademik tapi istri dibahas tentang yang dengan kayu kami belum fungsi dari bahasa atau organ sesuai dengan yang tadi yang tahu juga amat dengan saya fungsi dari bahasa fungsi dari bahasa bahasa sebagai alat transportasi untuk tempat beras. Jadi tanpa adanya maka Tuhan dikatakan untuk masa haji tahun sudah terpapar mengalaminya ya manusia ada kepala ada badannya maksudnya ini dia namanya pada itu untuk berapa kebun Tuhan itu sebagai sarana transportasi ya di yang air yang tadi serapkan kemudian dialirkan melalui lewat pertumbuhan tentang kemudian disampaikan ke seluruh biasa yang ketiga fungsi dari kebahagiaan bisa sebagai anak asosiasi lagi ya Mas Alas ya apa ya sebagai anak
fotosintesis sebagai pembuatan masakan ada tumbuhan banyak apa untuk melakukan fotosintesis atau sinar matahari ya betul. Jika fungsi yang keempat ada bunga, fungsi bunga berkembang biakan. Berkembang biakan yang khusus berkembang biakan biakan ya berkembang yang tadinya satu menjadi banyak yang kedua menjadi tiga empat dan seterusnya kemudian berkembang berkembang itu apa bisa melalui sebagai macam ya saya kira itu masalah kawinan ya jadi fungsi itu sebagai alat untuk mengiyakan nantinya juga untuk mengiyakan jelas mesti misalnya yang kelima kata fungsi dari buah mengenai cadangan makanan buah itu ada masih kedua buah itu apa saja coba saja kegiatan kita kedua bagi dua dan biji ada kegiatan dengan bijinya kegiatan untuk dimakan yang bijinya untuk ditanam ya namanya yang tujuan apa tujuan tuh buah itu untuk melindungi biji ya untuk melindungi biji itu tujuan fungsi dari buahnya dan dagingnya seperti mangga itu ada dagingnya enak juga mangga mangga sudah sini mangga memang terus mangga terus satu kemudian sekarang ya kira-kira yang tadi disampaikan jelas apa tidak juga tak dulu berbagi dari awal yang pertama fungsi kebutuhan pertama apa tadi fungsinya apa minyak air minyak dulu untuk mengenalkan tubuh perubahan. Bagian yang kedua, melakukan sehingga paling transport transmisi untuk mengenalkan. Kemudian yang ketiga fungsi dari bunga apa? Oke, ayat ini orang ini jangan coba kita yang entah kalau yang jauh yang yang lain yang kelima apa dua fungsinya untuk melihat dan namanya untuk
Di sisi jadi apa itu bijinya tidak terus sama. Biji itu tanah. Ada yang menanam biji, ya, nanti terus deh. Ketiga, sekarang, mana ya? Menanam biji, sekali dan terus, mana? Nanti kalau sudah benar, coba menanam biji-bijian pada bunga. Misalnya, kira-kira menurut kalian juga ada pembantu yang bergerak. Ada yang bergerak banyak, ada juga kerjanya kalau di rumah yang ada banyak dan sekitar banyak, bisa kalau yang ada banyak yang sah, maka secoba untuk dengan yang ada di rumah. Karena begitu bisa dan tetap menjaga sehat buat kita. Ya, kemudian ini sebagai apa evaluasi nanti ini sebagai beberapa bukan beberapa nanti masalah beberapa akan dibahas bukan dibahas membicarakan soal masalah harus diskusikan bersama-sama sudah bersama untuk mencatat soal dan makin bersama. Siapa? Siapa? Kita bersama untuk diskusikan cara kita mengenai tugas secara ini hanya melalui setelah pencapaian nanti penampilan dari masyarakat cukup untuk menyampaikan jabatan ini. Ya, ini yang menjadi dikasih nama kelompok B. Silakan masuk kelompok nanti tulis nama masing-masing ya. Nanti kelompok akhir dimulai dibagi dan ya. Selamat kelompoknya. Dikerjakan dengan kerjasama. Nah, dikerjakan asal teman sekarang asal lagi. Usahanya beberapa boleh di atas
Yeah, so great. I'm happy to learn. You make matters. No, because why? That's why. No, there's a why. Kata ya, salam. Waktunya masih lama. Ini, nah, apa? Nah, ya.
Ya, contohnya itu ya.
dia lihat dia institusi pemerintahan, dia berpikir ngasih publik dari mana juga dari institusi pemerintahan ini nanti yang berarti ini aja tidak no subscribe gimana ya udah gimana guys tidak
saya juga tadi Pak Guru ingin setiap kelompok masing-masing ada apabila betul dan berinformasikan ada kita yang tadi dijawab. Tapi jangan sesuai nanti yang mau disebut siapa siapa atau dua sebenarnya dua saya mencoba dua kali tujuh membacakan jawabannya pada nama ini. Abdullah dari masa paras dua anak kecil. Yang punya berapa saya yang kita yang ada yang lain merupakan hakikat, yang lain berarti dari pada tukar, yang lain fokus sama dari kafe. Ayo dengan kesempatan yang keras. Jika Pak Guru berbicara, halo, dengan kesempatan yang keras. Jika Pak Guru berbicara, jika Guru berbicara, dengan tahu frustrasi. Sebagai kesempatan keras berbicara, kadang dengan menteri hargai usaha. Ini makanya harus berbicara dengan Tuhan, dibacakan jawaban dari Bapak Sasaras. Yang pertama, siapa? Coba, pembagian. Terus, tingkatan makanan dan melindungi diri. Selesai. Selesai. Jangan mengharapkan kita kan masih sekarang masih jalan di sini kita boleh jadi jangan lagi nanti wah ini lain mendengarkan karena kemudian buat mengapan buat apa bisa tumbuh dua karena mereka dalam negara dan melindungi dialognya juga yang kemudian
Apresiasi hal perkenalan ya. Kemudian jika sudah pembelajaran mulai, kalian harus ke ya, dilakukan. Ini sudah ditulis di sini kan, peraturan sekolah kelas harus ketika pada saat menjadi pola, dan begitu dimulai dengan bermain
Pokoknya ini masih masih rasa sama mungkin kemarin satu. Nah, ya, ya masih sama kan kalau kerja. Kalau itu kata mulai berjuang. Bagaimana para pegawai kecil yang mencoba bagaimana harus melihat di mana cukup pengajaran yang ini masalah keamanan selalu dia benar-benar hidup dan
kita apa bicara kita jangan takut banyak masuk yang tulus namun sikap itu dan penghargaan yang segala saat bisa ada berbicara segala aktivitas yang dimulai apa berbicara ini berbicara sekarang kita pakai stop duduk yang benar. Kita bersihkan budaya, kita bersihkan budaya, kita pakai budaya stop. Mari kita segera segala kegiatan atau aktivitas pada hari ini sekali agar berakhir berakhir dan kita dapat segala relaksasi kita mengajukan ya agar berakhir sebelum dimulai saya ambil sikap hidup selama mungkin. Jadi nanti pada saat mulai pakai stop, kalian bisa mengikuti dengan bersama bisa dimulai ya. Semoga Pak Boy buku mainan pertama. Coba dimulai. Kita boleh ada yang berbicara. Ada yang berbicara. Boleh ada yang berbicara. Paling menggunakan wacana yang seperti kita fungsi yang selanjutnya kalian hidupi. Kemudian mereka kedua pukul adalah cara tetapi yang kedua adalah ini. Silakan katakan nama kalian pada dari selesai. Katakan kedua yang meja.
and resilience. Contohnya, silakan contohkan mata kalian, contohkan mata kalian. Yes, sekarang itu boleh dimana kalian sekarang berpindah ke dalam adalah berpindah yang tempat kalian. Kemudian sambil mengalami rasakan nafas di atas dan keluar berkali kalian. Kemudian selama Indonesia kecuali mengenai login login terus terus rasakan udara bebas masuk dari dan kalian masalah misalkan udara masuk ya masih juga juga secara ini lagi ini kita melewati sebagai kita melewati oleh kategori satu dua tiga empat yang nafas satu dua tiga empat mendapatkan kategori yang sama mendapatkan kategori kemudian apabila tubuh kalian yang terasa lebih rileks senang mengeluarkan nafas mulai dari kalian dari tubuh mata pipi dagu dagu dan menjadi kalian dan atas dan jadi kalian. Apabila nafas yang lebihnya yang pelan, apabila nafas yang lebihnya pelan, apabila perasaan dalam saat ini, apabila pikiran dalam saat ini, apabila pikiran dalam saat ini, apakah yang ada pikiran saat ini, apakah yang ada pikiran saat ini. Apabila tidak makan
sekalian, apakah pilihan yang akan kalian lakukan adalah ini? Mereka berkata, ini dengan satu kali nafas dan panjang. Kamu nafas, nafas, keluarkan nafas. Kemudian baca lagi dan beraktivitas. So, selanjutnya itu juga adalah untuk organisasi ya. Maka itu segala satu melakukan itu bisa bisa memberikan kesalahan yang terkait dengan itu. Anda sekalian, tadi praktek seperti agregator. Apa yang kalian rasakan setelah mempraktekkan seperti juga siapa? Pasca yang kalian rasakan setelah mempraktekkan seperti pikiran menjadi tenang, bagus. Sebenarnya harus jawab. Sebenarnya yang saya apa? Ini kan ini berkaitan setelah melakukan praktek perasaan jadi benar 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 bukan stop untuk mengembangkan pikiran kalian berpikir kira-kira jadi kembali ke berhenti karena yang perlu ingin menentukan adalah hal yang terkait dengan berhenti. Tak perlu dikasih sesuatu, tak perlu melakukan dari semuanya. Bukan. Dalam ini, kita mengucapkan bahwa apa saja bagian-bagian pada tubuh perubahan satu orang ya, dengan menjadi fungsi dari upaya yang menjadi sebenarnya yang secara nanti ini adalah presentasi untuk apa ya? Jadi mengatakan bahwa perubahan ujian bagi fungsi dari fungsi dari dalam dia melihat fungsi fungsi ujian untuk masalah dan ujian yang kedua punya fungsi dalam itu bahkan dan yang ketiga kita punya fungsi
Dan kami percaya apa yang kalian rasakan setelah mendapatkan pekerjaan ini. Sekarang, sekarang bagaimana? Sekarang bagaimana? Kita belajar. Sekarang kamu belajar apa? Apa sih? Belajar apa? Belajar tentang tumbuhan. Nah, itu ya. Yuk, mari kita akhiri pertemuan pada pembelajaran ini dengan berdoa bersama yang akan disampaikan beberapa kali dalam kelas masing-masing secara disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Holis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Himawan. Bagaimana kabarnya Pak Holis hari ini? Alhamdulillah kabar saya hari ini sangat baik Pak, sehat walafiat. Bagaimana dengan kabar Pak Himawan? Alhamdulillah baik juga Pak Holis. Nah, seperti yang sudah kita rencanakan ya Pak Holis, Ya, setelah kemarin saya masuk ke dalam kelas Pak Holis untuk mengobservasi Pak Holis, hari ini kita melakukan percakapan pasca observasi ya Pak Holis. ya Pak. Nah, kemarin kan Pak Holis sudah melakukan observasi tentang apa namanya pembelajarannya tentang Materi materi IPAS ya. Ya. IPAS yaitu bagian bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Nah, menurut Pak Holis itu bagaimana perasaan Pak Holis setelah melaksanakan praktik pembelajaran tersebut Pak Holis? Ya. Setelah saya melaksanakan praktik pembelajaran di kelas, itu saya merasa bahwa itu saya sudah lega Pak. Sudah lega karena saya sudah mencapai tujuan apa yang saya harapkan di kelas berkaitan dengan menyampaikan materi IPAS tentang bagian tumbuhan dan fungsinya. Seperti itu Pak. Sehingga saya sudah bisa menyiapkan yang secara matang untuk persiapan seperti itu. Berarti sudah plong ya Pak? Plong. Sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan apa yang sudah direncanakan seperti itu ya Pak? Betul Pak. Kemudian setelah dengan melaksanakan pembelajaran tersebut, inspirasi yang muncul setelah melaksanakan praktik pembelajaran itu apa Pak Olis? Inspirasi yang muncul. Saya memiliki inspirasi pada saat sebelum melaksanakan pembelajaran. Di situ saya menerapkan teknis stop Pak, yang saya terapkan pada saat
di sela-sela pembelajaran. Di situ Ya. mindfulness Pak, itu mindfulness. Nah, di dalam mindfulness itu saya menerapkan bahwa sebuah musik yang tujuannya itu menenangkan siswa. Nah, di situ nanti saya membacakan ungkapan-ungkapan kata yang positif Pak. Nah, itu tujuannya apa? Untuk menenangkan siswa agar siswa itu lebih tenang, pikirannya lebih fokus dalam pembelajaran, dan saya memberikan umpan balik kepada siswa setelah melaksanakan apa namanya mindfulness. Ya. Ternyata anak itu sangat antusias dan merasa lebih tenang katanya. Karena saya menanyakan salah satu, bahkan dua anak sebagai sampel, tanyakan bagaimana setelah melaksanakan Melaksanakan. mindfulness. Nah, anak tersebut bisa, Pak, saya senang Pak, dan bisa membuat saya lebih tenang. Nah, bahkan ada usul, Pak, kalau bisa setiap hari kayak gini Pak, karena saya mengingatkan hal-hal yang positif. Dan kemudian saya juga pernah melaksanakan kesalahan, kemudian saya bisa, Diingatkan seperti itu ya. iya, seperti itu. Pokoknya ada hal positif pada saat mindfulness itu. Jadi setelah jenengan itu melaksanakan teknik mindfulness tadi, teknik stop tadi, Ya. ternyata siswa lebih antusias seperti itu ya Pak. Betul, Karena Pak, mereka diingatkan akan kebaikan, hal-hal yang baik seperti itu ya Pak. betul, Pak. Selanjutnya Pak, selain tadi apa namanya inspirasi yang muncul, kemudian sekarang yang dipahami oleh Bapak atau disadari oleh Bapak setelah melaksanakan praktik pembelajaran itu bagaimana Pak? Yang saya paham itu pada saat pembelajaran itu eh, emosional Pak. Berarti Ya. sosial emosional ternyata sudah sering dilakukan. Ya. Sebelumnya kan saya belum tahu bahwa ini adalah PSE Pak. Ya. Nah, karena saya sudah melaksanakan kegiatan seperti CGP, kemudian saya menerapkan PSE, tahu-tahu ternyata PSE seperti ini ya, itu sehingga saya bisa memahami, ternyata PSE seperti ini, sehingga saya secara tidak langsung itu sudah menerapkan PSE sebelumnya. Ya, jadi ternyata kegiatan-kegiatan sebelumnya atau dalam pembelajaran sebelumnya ternyata jenengan sudah melakukan PSE, dan dalam kegiatan observasi kemarin, pembelajaran kemarin lebih memahami seperti itu ya Pak. Iya, Bahwa bahkan PSE ini, itu sudah iya, jenengan laksanakan. bahkan ini menjadi siswa merasa nyaman seperti itu Pak, Oh ya. dengan adanya PSE ini Pak. Ya. Selanjutnya Pak, yang akan jenengan lakukan ke depan berdasarkan tadi pemahaman tadi, setelah apa namanya kegiatan pembelajaran tadi, setelah praktik pembelajaran tadi itu kedepannya itu akan bagaimana jenengan untuk pembelajarannya? Ini semua akan saya terapkan, baik mindfulness, kemudian PSE, itu semua akan saya terapkan di sela-sela pembelajaran di kelas Pak. Jadi karena ini hal yang positif untuk diterapkan di kelas, dan anak juga merasa antusias dan minta diadakan seperti itu lagi seperti itu. Oh Jadi ya. secara berkelanjutan nanti saya terapkan. Berarti kedepannya jenengan akan melakukan berkelanjutan ya Pak. Apa yang sudah baik akan dilanjutkan seperti Betul itu. Pak, betul. Berkaitan dengan itu Pak, hal yang sudah baik dalam praktek pembelajaran yang jenengan lakukan di kelas itu seperti apa saja Pak? Hal yang sudah yang seperti tadi sudah jenengan contohkan, ya, itu Pak, bagaimana? itu kaitan siswa ya Pak. Siswa itu Ya. dapat memahami materi apa yang saya sampaikan. Ya. Sehingga siswa itu bisa fokus dalam mendengarkan saya menyampaikan materi seperti itu Pak. Kemudian saya merasa berhasil karena apa? Karena saya pada saat menerapkan PSE, Ya. misal PSE, Ya. siswa juga merasa, ternyata saya ada masukan baik dari Pak Guru setelah menyampaikan PSE. Kemudian siswa itu merasa akan menjadi anak disiplin seperti itu Pak. Kemudian pembelajarannya juga bervariasi seperti itu Pak, sehingga tidak akan menjadi kejenuhan pada diri siswa. Jadi pembelajarannya tidak monoton seperti itu ya Pak. Betul Pak. Hal-hal yang baik dari siswanya tadi aktif dalam pembelajaran, kemudian ketika ada mindfulness tadi dan PSE tadi yang sudah jenengan laksanakan, itu akhirnya siswa menjadi tersadarkan seperti itu ya Pak. Betul. Akhirnya pembelajarannya menjadi menyenangkan dan juga bisa berjalan dengan lancar seperti itu ya Pak. Betul Pak. Kemudian Pak, menurut jenengan hal yang masih perlu diperbaiki dalam pembelajaran Bapak
Ya. apa saja? Tentunya dalam pembelajaran yang saya lakukan itu tentunya saya butuh masukan dari Bapak, Ya, yang mana namun di sisi lain juga saya butuh persiapan yang perlu saya perbaiki, Pak. Seperti halnya ya, kadang waktu, Pak, waktu yang terbatas sehingga untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan media, media ataupun apa persiapan yang lain, itu saya perlu butuh waktu yang mencukupi. Kemudian dari media juga saya merasa kurang kurang Pak. Media kurang begitu konkret atau yang kan di situ nanti di dalam video. RPP kan saya ada kalimat media konkret Pak. Ya. Bahkan di sini saya hanya menerapkan di video, berarti tidak ada yang nyata seperti itu. Itu yang perlu saya perbaiki di situ Pak. Terima kasih. Ya, jadi masih ada hal-hal yang perlu Iya. diperbaiki seperti itu ya Pak. Iya. Jadi kaitannya dengan hal-hal yang konkret yang apa di keseharian siswa mungkin bisa kita tampilkan di situ seperti itu ya Iya, Pak. betul Pak. Atau mungkin karena ini berkaitan dengan apa namanya tumbuhan, sebetulnya kan kita bisa mencari tumbuhan yang ada di sekitar sekolah seperti itu ya Pak. Artinya itu saya kurang bervariasi, Iya. kurang tambah. Ya, ya. Kemudian Pak, dalam praktik pembelajaran yang dilaksanakan yang sudah berhasil itu apa saja Pak menurut jenengan? Kalau tadi kan kekurangan, Ya. nah sekarang yang berhasil itu sudah apa saja Pak? Pada saat saya melaksanakan pembelajaran di kelas, itu saya amati dan saya perhatikan kepada semua siswa, ternyata semua siswa itu bisa mengamati dan menganalisis bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya dengan baik. Karena Ya. saya tanya dari anak satu dan yang lain itu jawabannya sudah bisa mengerti, Iya. mengerti dan Sudah semuanya memahami itu ya Pak. ya dan semua benar. Kemudian siswa dapat menerapkan disiplin melalui penerapan kesempatan kelas. Karena di sela-sela saya memberi pelajaran, menjelaskan materi, itu di saat ada anak yang lemah atau yang Ya, ngobrol yang sendiri. sendiri, itu saya selalu mengingatkan, ayo, nih ingat kesepakatan kelas, ingat ya, Ya. guru yang berbicara, kalian mendengar, mendengarkan seperti itu Pak. Ya. Kemudian yang ketiga, itu saya dapat mengintegrasikan dengan PS itu Pak yang tadi saya sampaikan dalam pembelajaran. Jadi itu sangat bermanfaat karena itu bisa memberi siswa menjadi disiplin dan merasa nyaman seperti itu Pak. Ya, jadi memang seperti yang saya lihat juga memang siswa-siswa jenengan sudah ketika ada video pembelajarannya mereka bisa menanggapi apa yang ada di video pembelajaran tersebut. Memang ini sudah berhasil Pak. Oke, Kemudian tadi tentang kesepakatan kelas memang kita terkadang harus mengingatkan siswa ketika ada siswa yang apa namanya mengobrol sendiri ataupun yang lainnya. Betul. Kemudian Pak, menurut jenengan apa yang perlu dikembangkan itu di area yang mana Pak? Kalau kata nilai itu saya merasa kalau rentan antara 1 sampai 10, Ya, saya merasa sudah posisi di kisaran 8 9 Pak. Jadi saya percaya diri aja gitu. ya karena jenengan sudah mempersiapkan hal-hal yang perlu dikembangkan tadi ya Pak. Ya. Entah itu medianya juga sudah ada, kemudian apa dari RPP-nya tujuan pembelajarannya juga sudah ada seperti itu. Kemudian pembelajaran yang dengan lakukan itu memang sudah berjalan dengan baik Pak. Namun memang dalam apa namanya kegiatan pembelajaran yang direncanakan itu terkadang kita harus memperhatikan gaya belajar murid tadi Pak. Ya, betul, Gaya belajar murid ada yang kinestetik, itu sepertinya apa namanya belum nampak. Tapi untuk strateginya sudah sesuai Pak, Ya, karena makasih, tadi sudah menampilkan video pembelajaran, Ya. jadi apa namanya area pengembangannya juga sudah sesuai. Ya, siswa bisa apa namanya bisa memperhatikan apa yang ada di video pembelajaran. Cuma tadi kekurangannya mungkin karena Media. belum adanya media yang konkret seperti itu ya Pak. Betul Pak, betul. Tapi sepertinya kalaupun belum ada media yang konkret dengan adanya video pembelajaran itu Ya, bisa memberikan pemahaman kepada siswa itu Pak. Oke Pak. Itu Makasih, yang Pak. saya catat itu seperti itu. Kemudian Pak, dalam rencana tindak lanjut ini Pak, berdasarkan hasil refleksi Bapak sendiri, aktivitas yang akan jenengan lakukan untuk tindak lanjut Bapak itu seperti apa dalam hal pengembangan diri Pak? Ya Pak. Untuk rencana tindak lanjut saya, yaitu pertama itu ada 2 Pak yang saya rencanakan. Yang pertama itu saya akan membuat perencanaan kegiatan yang dapat meningkatkan kedisiplinan pada siswa. Ya. Kemudian yang kedua,
mengikuti pelatihan yang dapat meningkatkan kemampuan untuk memandu proses belajar mengajar yang efektif. Yang kedua itu saya akan selalu terapkan dan saya ikuti untuk kemajuan pada siswa saya, Pak. Ya, jadi untuk tindak lanjut jenengan untuk pengembangan diri berarti jenengan akan meningkatkan kedisiplinan pada siswa seperti itu ya Pak. Betul, Pak. Dan juga akan meningkatkan kemampuan untuk memandu proses belajar mengajar. Mungkin bisa mengikuti pelatihan-pelatihan seperti itu ya Pak. Seperti kompel, PMM ataupun pelatihan-pelatihan yang ada di yang sudah kita ketahui bersama seperti ya, itu ya Pak. Pak. Nah, untuk ukuran keberhasilan program yang akan jenengan kembangkan tadi Pak, ukurannya itu bagaimana? Kalau kaitan ukuran itu saya ada dua macam. Yang pertama itu terciptanya program budaya disiplin pada diri murid. Ya. Karena kalau siswa sudah disiplin, tentunya pembelajaran itu akan nyaman, kemudian siswa bisa fokus, dan saya juga merasa senang dan menyampaikan materi dan belajar itu bisa berpusat pada siswa. Ya. Kemudian yang kedua, mampu melaksanakan pembelajaran yang efektif di kelas. Jadi segala waktu yang sudah direncanakan itu sudah artinya tidak tersia-sia Pak, artinya sudah terpakai semuanya, jadi dimanfaatkan semuanya, tidak ada waktu yang tersia-sia seperti itu. Ya, jadi untuk mengukur program itu berhasil berarti tadi adanya budaya yang positif, disiplin positif dari siswa ya Pak. Betul, Pak. Kemudian siswa di dalam pembelajaran itu semuanya berjalan dengan lancar seperti itu ya Pak. Nah, kemudian Pak, tadi kan untuk keberhasilannya lah hal-hal yang harus disiapkan untuk menuju keberhasilan itu Pak, menuju keberhasilan program tersebut itu apa Pak? Kalau kaitan hal yang saya rencanakan untuk menuju keberhasilan itu, saya di sini merencanakan ada 4 hal Pak. Yang pertama itu menjadwalkan pelaksanaan program. Berarti saya membuat program dulu Pak sebelum saya action Pak. Ya. Yang kedua, sosialisasi program pada guru, murid, dan orang tua siswa. Gitu. Ya. Kemudian tentunya dukungan kepala sekolah dari sejawat itu sangat perlu dan itu sangat penting sekali yang dibutuhkan kepada saya. Kemudian yang keempat, akses internet dan transportasi Pak itu juga sangat penting sekali, sangat berperan. Karena tanpa adanya internet itu kita kesusahan. Misalkan kita butuh informasi yang harus dari dunia digital itu nanti itu kalau nggak ada internet itu kita seperti itu ya Pak. Ketinggalan informasi Pak. Ya. Seperti itu. Jadi jenengan akan mempersiapkan tadi program tadi ya Pak. Ya. Kemudian sosialisasi dengan stakeholder yang ada, baik itu guru, murid, dan orang tua seperti itu. Dan juga tadi dukungan dari rekan sejawat maupun atasan seperti itu ya, Pak. Betul, Pak. Nah, selanjutnya Pak, hal-hal yang sudah ada yang tadi kan untuk kaitannya dengan yang membantu keberhasilan ini yang sudah ada itu mana saja Pak dari hal-hal tadi Pak? Hal yang sudah ada itu yang pertama itu seperti kolaborasi dengan warga sekolah, kemudian dukungan kepala sekolah dan rekan sejawat, kemudian akses internet Pak itu ketika-tikanya sudah ada, bahkan sebelum saya merencanakan itu sudah ada. Oh ya, berarti ada hal-hal yang sudah memang bisa dimanfaatkan ya Pak seperti itu ya Pak. Betul, Pak. Nah, kemudian Pak, dukungan yang diperlukan untuk program pengembangan Bapak itu seperti apa Pak? Tentunya yang pertama itu saya butuh dukungan atau motivasi dari kepala sekolah dan rekan sejawat, karena tanpa dukungan dari beliau-beliau itu saya kurang semangat dan kemudian saya merasa bagaimana kurang ada masukan dan sebagainya, karena motivasi itu bukan hanya mendorong, kemudian di sini juga ada masukan oleh hari ini ya, itu juga untuk memacu atau melengkapi kekurangan saya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kebijakan atasan, karena kebijakan itu tentu harus ada Pak. Tanpa kebijakan kita tidak bisa berbuat apa-apa, karena misalkan saya berbuat ini tanpa kebijakan itu sia-sia Pak. Gitu. Hanya dua tuh yang saya
dukungan, yaitu motivasi dari para sekolah dan pejabat, kemudian kebijakan sekolah, kebijakan atasan maksudnya. Iya. Jadi dukungan yang diperlukan tadi memang ketika apa namanya dari rekan sejawat sudah mendukung, memang akan program itu akan berjalan dengan lancar, apalagi dengan adanya kebijakan dari sekolah ataupun kebijakan dari atasan akan mempermudah jalan kita dalam melaksanakan suatu program seperti itu ya Pak. Betul Pak. Jadi Betul, Pak. pengembangan yang akan kita lakukan akhirnya berjalan dengan lancar ketika ada dukungan dari lingkungan sekitar kita seperti Betul itu. Pak, betul sekali. Nah, untuk hari ini apa namanya pasca percakapan pasca observasi saya cukupkan sekian Pak Holis. Ya, Pak. Ini jenengan sudah tadi observasi apa kaitannya dengan observasi tentang refleksi dirinya sudah terpenuhi tadi ya, tentang hal-hal yang baik, hal-hal yang perlu diperbaiki, kemudian kekurangannya apa, ini sudah ada semua. Kemudian apa namanya kegiatan tindak lanjutnya juga jenengan sepertinya sudah merencanakan dengan baik, dukungan dari apa namanya warga sekolah, kemudian dukungan dari kepala sekolah juga sudah ada, tinggal melaksanakan dengan baik. Semoga nanti ke depan Pak Holis bisa melaksanakan pengembangan dirinya dengan baik. Kemudian apa yang sudah baik dari yang kita observasi atau kegiatan proses pembelajaran yang sudah baik dilanjutkan, kemudian kekurang-kurangannya bisa diperbaiki nanti seperti itu Pak Holis. Oke Pak, siap Pak. Siap. Seperti itu saja Pak Holis. Ya, Pak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Terima kasih.